Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi kisah inspiratif, yang mana kisah tersebut datang dari seorang kakek yang bernama Kakek Sarono, di mana kakek ini mengidap tunanetra, berprofesi sebagai tukang pemecah batu yang menyantuni puluhan anak yatim. Bagaimana tidak, seorang penyandang tunanetra yang berprofesi sebagai pemecah batu dapat menyantuni puluhan anak yatim. Kakek Sarono merupakan kakek yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Dia mengalami gangguan penglihatan semenjak tahun 1994. Jadi kakek Subiono pada tahun 2001 merasa dia memiliki atau mendapat sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyadari dia itu buta dan dapat menerima dirinya dan berusaha untuk memperoleh uang atau mencoba bangkit dari kehidupannya. Kakek Sarono tersebut awalnya berjualan telur asin, pisang, tapi kurang mendapatkan rezeki, sehingga di suatu hari kakek itu saat pulang menabrak material-material yang sekarang itu menjadi pundi penghasilan kakek tersebut sebagai pemecah batu. Batu yang dipecah dapat menghasilkan sebuah pasir yang dapat dijual per karungnya seharga 10.000 atau 20.000 rupiah. Kakek Sarono tersebut bekerja dari pukul 7 sampai pukul 11 siang dan berhenti untuk makan dan sholat, dan melanjutkan pekerjaannya setelah asar sampai jam 5:30. Berikut adalah cuplikan dari kehidupan kakek Sarono. Tapi kuncinya hanya mengharap ridho Allah, karena Allah, kepada Allah kita meminta. Masalah rezeki Allah yang atur. Ternyata begitu jadi pasir pun itu juga nggak setiap hari orang beli ya. Begitu ada yang beli pun mungkin sekarang juga ya ada yang bayar 10.000, kadang 20.000. Yang penting kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita aja lah. Ternyata Allah juga maha tahu gitu. Jadi rezeki mah ada aja, lancar aja lah. Kakek Sarono mempunyai istri, tetapi hingga sekarang belum dikaruniai seorang anak. Jadi kakek Sarono pada tahun 2003 merawat anak yatim, di mana dia membiayai sekolah, membiayai SPP, uang fotokopi, magang, uang pendaftaran dan semuanya, di mana anak yatim tersebut dirawatnya dan dibiayai sekolahnya, dan dipantau apakah anak tersebut menjalani ibadah, rajin sholat. Hingga sekarang anak didikannya telah lulus, telah kerja, dan ada juga yang kuliah. Kalau dilihat dari penghasilan kakek Sarono, tidaklah mencukupi dari pembayaran atau pengasuhan anak yatim tersebut. Tetapi kakek Sarono dengan niat ikhlasnya, dia bertekad akan mengasuh anak yatim sehingga rezeki pun datang dari manapun. Dia mendapat bantuan dari orang-orang yang melihat dia pecah batu di pinggir jalan, sehingga banyak dari hamba Allah yang peduli sama dia, memberi dia sedikit rezeki yang dia akan bagikan kepada anak yatim tersebut. Pelajaran yang dapat diambil dari kakek Sarono tersebut adalah dia dapat bangkit dari musibah yang dia alami. Dia dapat hidup kembali dan menerima apa yang menjadi kekurangannya, dan dia ikhlas berbagi apa yang dia miliki, dan dia percaya bahwa Allah telah mengatur rezeki setiap orang, sehingga dia berani merawat anak yatim dan memperoleh rezeki dari berbagai orang. Itulah kisah inspirasi dari Pak Yono. Mungkin itu saja kisah inspiratif kita pada pagi hari ini.
Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.